IPA 2. Ya, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN nih. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, oke. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kalau gitu silakan kepada KM Faiz untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Setelah tadi ya kita mulai dengan doa, semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah ya untuk kita semua, diberi kelancaran. Oke, cek dulu. Oke, kita mulai dari Abian. Hadir Ibu. Aisyah. Fatika. Kafi. Oke, baik. Sebelumnya coba Ibu minta kalian perhatikan nih depan, belakang, kanan, kiri ataupun di kolong mejanya. Apakah sudah bersih atau masih ada sampah? Yang masih ada sampahnya Ibu kasih waktu 2 menit. Oke, kalau sudah silakan boleh duduk kembali di tempatnya masing-masing. Sudah jauh lebih bersih, apalagi hari ini hari Jumat ya. Kalian tadi sudah bersih belum? Ternyata masih ada. Ya, tapi sekarang sudah jauh lebih bersih. Kenapa? Karena kalau bersih berarti kita akan nyaman ya belajarnya, rapi, juga kita bisa lebih fokus. Oke, kalau gitu untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu ya, lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau membantu Ibu menjadi DJ di depan? Oke, Aika boleh ke depan. Nah, sip. Nanti pandu teman-temannya ya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sudah berdiri nih. Sudah berdiri nih akan memandu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jadi Ibu minta teman-teman juga semua diharapkan untuk berdiri ya supaya menambah semangat di dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila ini. Oke, sudah siap ya? Oke, Aika, nanti silahkan dimulai dari ayo maju maju ya. Kemudian nanti kita nyanyikan bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kenapa Ibu minta nyanyikan lagu Garuda Pancasila? Karena kalau bulan ini sekarang bulan apa ya? Juni. Bulan Juni. Nah, bulan Juni ada peristiwa apa sih yang berkaitan dengan Pancasila? Hari. Oke, kira-kira yang lainnya. Ada yang masih ingat? Di kelas 11 yang kalian sudah pelajari nih dalam mata pelajaran PPKN mengenai apa aja sih materinya? Ada yang mau
coba Jo, ada yang masih ingat? Oke, gimana Rasya? Materi yang pernah kita pelajari di kelas 11, kita pernah mempelajari tentang hak asasi manusia atau HAM, demokrasi, dan juga hukum, Bu. Betul, yang tadi sudah disebutkan oleh Rasya, ya, materi yang sudah dipelajari oleh kalian di kelas 11, mulai dari materi tentang HAM, tentang demokrasi, juga ada tentang hukum, ya. Lalu ada kayak kaitannya kira-kira nih dengan materi yang akan kalian pelajari di kelas 12. Tentunya ada ya, karena materi PKN ini selalu berkaitan nih dalam setiap tingkatan. Jadi di sini tampilkan materi apa yang kita pelajari. Lutfi silahkan boleh dibaca di sana materinya tentang apa sih? Tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentunya ini ada kaitannya yang tadi kalau Rasya ya bilangnya adalah yang pertama itu tentang HAM. Ya, kepanjangan HAM itu apa? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini juga nanti kita telaah ya apakah ada kaitannya dengan hak dan kewajiban warga. Ya, kita akan memasuki materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Namun sebelumnya di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ya, bisa kalian lihat bahwa yang akan kita pelajari pada hari ini itu yang pertama mulai dari mengidentifikasi hakikat hak dan kewajiban warga negara. Ya, kemudian akan dilanjutkan tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak warga negara sampai dengan menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta upaya untuk mengatasi pelanggaran dan pengingkaran kewajiban tersebut. Awali materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, Ibu minta kalian tolong amati video yang akan Ibu tayangkan. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri.
Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Jadi tadi kalian sudah menyaksikan video yang kalian amati di depannya. Coba nih dari video yang kalian lihat tadi nih, kira-kira apakah terjadi di lingkungan sekitar kita atau seperti apa? Adakah yang memberikan tanggapan dari video yang kalian lihat tadi? Oke, boleh Davina, gimana nih? Ya, jadi dalam video tadi itu menampilkan perilaku perundungan atau kekerasan yang sering terjadi di sekolah. Nah, tanpa kita sadari juga di lingkungan sekolah kita ini ada perilaku bully itu. Nah, saya mau tanya Ibu, apakah bully itu termasuk dari pelanggaran HAM? Oke, nah bagus ya, boleh beri. Menurut Davina, video yang kalian lihat juga ternyata ada nih, ya apa? Bullying, perundungan atau kekerasan ini merupakan pelanggaran hak warga negara? Tidak, ya. Kira-kira menurut kalian apakah termasuk ke dalam pelanggaran hak nggak sih? Atau pengingkaran kewajiban mungkin? Sesuatu yang positif atau negatif? Negatif. Ya, maka jelas ini adalah termasuk ke dalam pelanggaran hak. Nah, ini sebagai awalan ya supaya kalian, oh ternyata pelanggaran hak itu contohnya adalah seperti tadi ya di dalam video. Nah, dari video tadi akan kita kaitkan nih terkait dengan materi hak dan kewajibannya itu juga apa. Oke, di sini ada apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara. Namun kita harus tahu dulu konsep dasarnya. Ya, apa itu hak, apa itu kewajiban. Ya. Oke, coba Faiz. Hak itu apa sih, Is? Itu adalah sesuatu yang harus kita terima, yang bisa kita terima dari orang lain. Itu hak kita. Iya betul teman-teman. Ya, jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, kemudian ada juga tadi tentang kewajiban. Ya, kalau tadi hak ada sesuatu yang harus kita terima, maka kewajiban itu apa sih? Ada yang coba jawab kewajiban? Oke, Aika, boleh. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum dapat haknya. Sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum mendapatkan hak. Ya, nah itu jadi kalian itu jangan selalu menuntut hak aku mana sih, hak kita mana sih, sedangkan kewajibannya kalian belum tuh naikkan. Jadi kewajiban dulu, hak dulu. Kewajiban dulu, bagusnya sih kewajiban dulu. Ya, dan juga bisa beri ringan. Yang pasti jangan sampai kalian terus menuntut hak tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Ya. Oke, itu tadi hak dan kewajiban. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Ya. Oke, nah di sini coba Fajril boleh dibacakan apa yang dimaksud dengan hak warga negara? Hak warga negara seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Betul ya, tadi hak warga negara. Kemudian Lutfi boleh dibaca apa sih yang dimaksud kewajiban warga negara? Kewajiban warga negara, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi hak warga negara, kewajiban warga negara. Jadi hak warga negara ini hak yang melekat dalam diri kita ini dalam statusnya itu kedudukannya sebagai seorang warga negara. Kalian warga negara mana? Indonesia. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan biasanya apa? KTP. KTP-nya kalian ada yang sudah punya KTP? Ya, harap yang menuju 17. Tadi ya perbedaan hak warga negara dengan kewajiban warga negara. Jadi hak warga negara itu hak yang melekat dalam diri kita dengan status kita sebagai anggota suatu negara. Kewajiban juga sama gitu ya. Jadi tindakan kita yang harus kita laksanakan nih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, berarti di Indonesia. Ya, berarti hak warga negara, kewajiban warga negara ini
dibatasi ya oleh tadi lingkup negara. Nah, biasanya dibuktikan dengan apa sih kalian sebagai warga negara Indonesia? Cung yang sudah punya KPP banyak ya. Oke, berarti kalian termasuk warga negara yang baik. Ya, ini tentang hak warga negara dan kewajiban warga negara. Nah, adapun hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya, untuk membahas apa? Untuk membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, oke, nanti Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Kita akan bentuk secara acak ya, karena kan katanya harus berkebinekaan. Artinya membentuk kelompok juga ini harus beragam ya. Jadi silakan kita harus bisa berbaur dengan siapapun ya. Nah, nanti apa sih yang harus akan kalian kerjakan? Kalian akan menganalisis kasus yang di dalam setiap kelompoknya. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini dikaitkan juga dengan sila-sila Pancasila. Ya, nanti setiap kelompok akan mendapatkan masalah yang berbeda. Oke, kalau gitu untuk menentukan kelompoknya mungkin kita dengan berhitung saja. Ya, berarti di sini ada 25 orang, artinya satu kelompoknya 5 orang. Ya, silakan berhitung dari 1 sampai dengan 5. Boleh mulai dari Reiki. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Sudah dapat semua kelompoknya? Oke, kalau gitu silakan duduk berkelompok sesuai dengan tadi ya nomor kelompoknya. Silakan tentukan kelompok 1 mau di sebelah mana, kelompok 2 sampai dengan kelompok. Oke, sudah duduk berkelompok semuanya? Silakan cek dulu kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1, kelompok 2 ini 2, kelompok 3. Oke, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sip, semuanya sudah mendapatkan kelompok. Nah, kalau gitu silakan perwakilan dari setiap kelompoknya boleh maju ke depan untuk mengambil. Di sini Ibu sudah siapkan amplop ya. Di sini apakah isinya? Nanti kalian akan lihat ya. Dari situ apa? Jadi silakan setiap perwakilan kelompok boleh maju ke depan. Cukup 1 orang. Oke, kelompok 1. Next kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Terakhir kelompok. Oke, silakan boleh dibuka amplopnya bersama dengan kelompoknya. Kira-kira nih ada tugas apa yang harus diselesaikan ya? Oke, baik. Di sana berarti ada apa tuh? Ada kasus ya, ada berita ada. Selain ada kasus juga ada lembar apa di sana? Lembar kerja ya, LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, nah setiap kelompok mendapatkan kasus yang berbeda. Ibu sudah sediakan 1 kasus yang harus kalian analisis. Ya, kalian harus memecahkan suatu masalah dari kasus yang Ibu sajikan, yang kemudian akan kalian tuangkan ke dalam bentuk LKPD. Ya, di dalam lembar kerja ini Ibu sudah siapkan apa saja yang harus kalian cari. Ya, kalian di sini menganalisis kasus. Nah, kita kaitkan dengan Pancasila. Ya, harap diperhatikan terlebih dahulu. Misalnya kasus dari kelompok 1 nama apa? Mana kelompok 1 kasusnya? Kasus penistaan agama oleh Ahok sudah dibuli bersama. Kasus penistaan agama oleh Ahok hingga dibully 2 tahun. Oke, tadi kelompok 1 berarti mendapatkan kasus
penistaan agama. Nah, kalian analisis ya kasus tersebut, dibaca dulu kronologi kasusnya seperti apa. Kemudian nanti dianalisis kira-kira kasus tersebut itu merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kalau dikaitkan dengan Pancasila itu berarti melanggar sila keberapa? Ya, alasannya apa? Bentuk pelanggarannya, pengingkaran kewajibannya seperti apa yang dimaksud dari kasus yang sudah kalian pelajari. Ya, jadi silakan kalian bisa mengkaji kasus ini, memecahkan masalah dari kasus ini menggunakan handphone kalian. Ya, bawakan handphonenya ya, gitu yakin. Silakan boleh sambil searching, kemudian dari buku paket, boleh kajian literaturnya berarti bisa dari berbagai sumber ya, bisa dari artikel, bisa dari buku paket ataupun mungkin video ya dari YouTube dan lain-lain. Oke, paham dari apa yang Ibu sampaikan? Oke, kalau gitu silakan masing-masing kelompok untuk mengerjakan tugasnya dari sekarang ya, karena nanti kalian harus mempresentasikan dari tugas yang sudah kalian kerjakan. Silakan kalian untuk berbagi tugas nih dari anggota setiap kelompoknya. Tolong teman-teman juga nih ketua kelompoknya ya, untuk berbagi tugas. Siapa yang mencari mungkin tentang apanya, kemudian ada juga yang bertugas untuk mencatat dan lain sebagainya. Masih dalam KKPD ini kan kalian sudah mengenal digital ya, teknologi, kalian juga suka. Nah, nanti tolong juga dibuat nih ke dalam PowerPoint-nya ya, dari kasus yang sudah kalian buat untuk nanti kita presentasikan di depan. Ya, itu saja tugas dari Ibu. Jadi silakan boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Ini kasus pelanggaran AIS. Yang kasus pengingkaran. Dan ya upayanya tapi nanti aku sama Dina bikin. Boleh. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 sudah sampai mana pengerjaan tugasnya? Oke, kelompok 3 ya berdasarkan kasus yang sudah kalian buat. Ya, di sana tentang apa sih? Separasi. Ini silakan dikaji ya berdasarkan sila Pancasila. Oke, kita akan mulai presentasi ya. Namun sebelumnya kita akan acak nih setiap kelompok berarti harus sudah siap. Apakah sudah selesai untuk tugasnya? Good ya. Nanti silakan untuk dikumpulkan kemudian dipresentasikan terlebih dahulu. Kita acak dulu. Hari ini tanggal berapa teman-teman? 16. Oke, kalau gitu Raffi boleh pilih satu. Kita lihat ya kelompok mana yang akan tampil pertama. Oke, kelompok 5. Kelompok 5 ya, siap. Ketuanya siapa kelompok 5? Aisyah. Oke, kelompok Aisyah boleh siap-siap untuk maju ke depan. Silakan dibawa KKPD-nya dan juga PowerPoint-nya yang akan ditampilkan. Di kelompok ini mempresentasikan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara terhadap sila kelima Pancasila. Kepada Alicia ya, untuk bertanya kepada kelompok 5. Mau nanya buat kelompok 5. Tadi kan sudah membahas tentang korupsi. Nah, ternyata ini tuh termasuk ke dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Karena masalah ini terus terulang, menurut kalian hukum apa yang pantas diberikan untuk koruptor? Hukuman untuk koruptor sih kalau dari aku mah
di penjaranya lebih lama biar seimbang kayak kasus-kasus yang lain gitu kan. Kayak biasanya kan suka nggak adil gitu ya, kayak yang nggak bersalah malah lebih lama, sedangkan koruptor malah lebih sebentar gitu. Mungkin bisa dihukum mati juga ya, soalnya udah kebanyakan koruptor gitu. Oke, dengan kasus hukuman mati ya, jadi setujunya apa? Supaya untuk penjara adalah hukuman mati. Nih, kelompok lain. Oke. Baik, kita lanjutkan ya untuk presentasi yang kedua. Kelompok 2 silakan boleh dipaparkan untuk hasil tugas diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 12 IPA 2. Kali ini akan memaparkan salah satu kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara terhadap sila kedua Pancasila. Membacakan mengenai pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, bullying itu merupakan perilaku yang mencerminkan tidak menghormati hak asasi manusia atau HAM. Perbuatan ini mengingkari kewajiban sebagai warga negara, di mana kita itu seharusnya dapat menghargai dan menghormati ketenangan dan kebebasan orang lain. Tentunya perbuatan bullying ini merupakan sebaliknya, yaitu mengusik kehidupan orang lain, bahkan tidak jarang menyebabkan korban jiwa karena ada tindakan kekerasan di dalam. Oke, pemaparan kami cukup sekian. Bila ada yang mau bertanya, silakan ditanya. Izin bertanya kepada kelompok 2 untuk cara pencegahan terhadap bullying ini bagaimana? Pihak sekolah itu harus mengadakan sosialisasi terhadap siswa dan siswinya mengenai hak dan kewajiban. Juga kan di sekolah juga pasti ada pelajaran PPKN ya. Jadi mereka juga diharapkan bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasilanya juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih tadi ya untuk Fajril atas pertanyaannya. Bagus ya, bagaimana upaya pencegahannya, dan tadi juga sudah dijawab oleh kelompok 2, luar biasa ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya nih terkait bagaimana sih dari pemaparan kasus yang pertama tadi tentang kasus korupsi, kemudian juga kasus bullying ini seperti apa ya. Diskusinya tadi sudah berjalan dengan bagus, namun waktu juga ternyata akan segera berakhir ya. Artinya kelompok yang belum tampil masih ada 3 kelompok, akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Tadi kegiatan diskusi ya terkait kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin hari ini kita baru 2 kelompok yang tampil ya. Tapi menurut kalian nih dari pemaparan kelompok 2 dan 5 tadi, apakah kalian sudah memahami apa yang disampaikan? Sudah ya, dan ternyata kasusnya itu luar biasa. Mulai tadi mungkin dari kasus korupsi ya, yang ternyata itu kaitannya dengan pimpinan kita sendiri ya di wilayah Kota Bandung gitu, yaitu adalah Wali Kota Bandung ya. Kemudian tadi kasus dari kelompok 2 itu adalah kasus bullying juga yang sering terjadi di lingkungan sekolah ya. Tadi bagaimana pencegahannya, luar biasa, jawaban kalian sangat bagus. Kita cukupkan ya untuk pembelajaran kali ini. Kita simpulkan bersama terlebih dahulu nih materi yang sudah kita pelajari. Ada yang mau coba menyimpulkan? Oke Pak Is, boleh Is, bagaimana kesimpulan untuk hari ini? Kesimpulannya, hak dan kewajiban negara merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya tanggung jawab yang menjadi tanggung jawabnya. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau peningkatan terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Tindakan terbaik dalam pencegahan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi tadi kesimpulan sudah dipaparkan bahwa hak dan kewajiban itu saling berkaitan ya. Kita tidak bisa mendahulukan hak tetapi kewajibannya dikesampingkan. Kita refleksi dulu nih dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Nih dari pembelajaran hari ini yang sudah kita laksanakan, apakah kalian merasa puas, senang, ataukah malah
merasa bingung dari yang sudah dipelajari? Mendapatkan wawasan? Mendapatkan pengetahuan yang baru? Ya. Oke, kalau gitu tadi mungkin kalian sudah memahami apa aja Fazril yang sudah dipelajari hari ini? Tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ya warga negara. Juga kasus-kasusnya ya tadi ada sudah ditayangkan juga. Oke, baik, mungkin Ibu Rosa cukup demikian untuk pembelajaran kali ini. Oh iya, ada tindak lanjutnya mungkin ya. Ada sedikit yang harus kalian kerjakan nih, soal yang berkaitan dari materi yang sudah kita pelajari. Oke, post testingnya ada latihan soal yang harus kalian kerjakan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini ya, tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sana ada 5 soal, silakan dijawab dengan baik dan benar ya. Soalnya sudah dikerjakan, sudah selesai? Sudah. Udah ya. Oke, nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, jadi untuk pembelajaran minggu depan kita akan melanjutkan presentasi mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dari 3 kelompok yang belum tampil. Jadi disiapkan untuk LKPD-nya tadi, silakan untuk dikumpulkan ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita tutup dulu pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.